ini kita semua mengawali ya di pagi hari atau di subuh hari ini dengan melakukan berbagai aktivitas yang mudah-mudahan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas ya, akan menghatamkan 40 hadis keutamaan Al-Quran. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Rasulullah ya, yang senantiasa dibaca ketika subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuh. Mudah-mudahan kita awali dengan memohon ilmu ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan di hari ini mendapatkan keberkahan, berlimpah kebaikan ya untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Nah, insyaallah supaya kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Kemarin sudah dibahas ya 21 hadisnya. Selanjutnya kita akan hatamkan ya, ada 40 hadis supaya kita lebih menghargai lagi ya, misalnya ketika sholat, karena kata Rasulullah satu ayat saja lebih baik ya daripada unta yang gemuk gitu ya. Pahalanya sangat luar biasa. Semoga menambah motivasi kita ya dalam sholat, memperpanjang bacaan surah Al-Quran. Kemudian di luar sholat pun sama ya, kita semakin hari semakin dekat ya dengan Al-Quran, menjadi sahibul Quran. Nah, kita akan hatamkan yang 40 hadis keutamaan Al-Quran, yaitu di sini. Nah, ini ya sudah. Nah, kemarin baru sampai hadis ke-21 ya. Nah, di sini ada hadis ya 40, sebanyak 40 tentang keutamaan Al-Quran. Nah, di antaranya 20 hadis sudah kita pelajari ya. Hadis ke-21, sekarang hadis ke-22. Nah, di sini kita akan sama-sama menghatamkan hari ini tentang 40 keutamaan Al-Quran, dimulai dari ya menjadi manusia terbaik, orang yang belajar Quran dan mengajarkannya, kemudian juga memotivasi ya membaca Al-Quran akan menjadi syafaat ya, apalagi surah Al-Baqarah dan Ali Imran akan menjadi pelindung kita nanti di hari kiamat, seperti awan ya, atau seperti burung yang melindungi. Kemudian yang ketiganya bahwa di antaranya satu ayat itu lebih baik ya daripada dua ayat lebih baik daripada 2 ekor unta gitu ya. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. Betapa banyaknya gitu ya pahala kita ketika membaca Al-Quran. Kemudian mudah-mudahan kita termasuk yang mahir ya, dibersamai oleh malaikat terus ya, orang yang mahir terhadap Al-Quran. Dan yang masih terbata-bata jangan khawatir, memiliki 2 pahala. Kemudian kita harus ingin ya dalam hati bahwa iri itu nggak boleh, tetapi kalau iri terhadap orang yang dikarunia Allah Al-Quran, kemudian dia baca siang dan malam gitu ya, kita harus ingin meniru orang seperti itu. Kemudian perumpamaan munafik dan mukmin ya, orang mukmin yang suka baca Quran, nah insyaallah ya seperti buah jeruk ya yang rasanya manis, harum gitu ya. Kemudian kalau mukmin gak mau baca Quran seperti buah korma ya, yang tidak harum tetapi manis gitu ya, enak. Nah, kemudian kita juga sudah mempelajari tentang derajat ahli Quran ya, bahwa Allah bisa merendahkan sebuah kaum dengan kitab Allah, dan Allah bisa mengangkat derajat ya, memuliakan ketika kita berpegang teguh dan mengamalkan Al-Quran. Nah, kemudian selanjutnya ini juga sudah kita pelajari ya, keutamaan wahyu Nabi Muhammad, bahwa
Rasulullah menginginkan ya punya pengikut yang banyak nanti di hari kiamat, dan insya Allah melalui menjaga Al-Quran kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad yang membanggakan. Kemudian tentang posisi ahli Quran nanti di hari kiamat itu akan terus naik ya, bahwa bacalah Quran dengan tartil seperti ketika baca di dunia, karena tempatnya itu adalah pada akhir ayat yang dibaca oleh ahlul Quran. Kemudian bahwa di sini ya Rasulullah SAW, di antaranya Allah itu menurunkan wahyu itu berturut-turut ya sebelum wafat Rasul, dan setelah wahyu sempurna maka Rasulullah baru wafat gitu ya. Nah itu jadi secara tathaba'a. Kemudian jangan juga ketika baca Quran itu la taghlu, jangan melampaui batas gitu ya. Wala tujfu, jangan juga meninggalkan gitu ya. Wala ta'kulu bihi, jangan mengambil makanan karena sebab Al-Quran, jangan sombong dengan Al-Quran. Nah kemudian kita juga sudah mempelajari yang ke-12 ya, kedudukan ahli Quran, bahwasannya yang berhak menjadi pemimpin gitu ya, yang berhak menjadi imam itu adalah orang yang ahli Quran. Kemudian jika sama-sama dua-duanya ahli Quran, kemudian orang yang paling paham terhadap hadis Nabi. Kemudian kalau sama-sama ya paham Quran, paham hadis, diutamakan yang lebih dulu masuk Islam. Kemudian selanjutnya harus menghargai ya yang mukim terhadap yang bepergian terhadap yang mukim. Nah kemudian di hadis ke-13 bahwa anjuran untuk selalu dekat dengan Al-Quran ya. Bahwa di sini disampaikan dalam hadis Rasulullah bahwa yang ditinggalkan oleh Rasulullah menurut Ibnu Abbas itu hanya 2 papan ya, yaitu maksudnya 2 papan di sini adalah mushaf Al-Quran. Nah jadi apa yang selama hidupnya Rasulullah itu ya, yang dekat itu dengan 2 papan maksudnya adalah Al-Quran. Kemudian tentang syahidnya ya ahli Quran ketika Nabi Muhammad ya, ketika perang Uhud, misalnya mau ada sama-sama syahid, dua-duanya syahid ya, terbunuh di perang Uhud, tetapi yang didahulukan itu adalah yang paling banyak memegang Al-Quran ya. Rasulullah mengisyaratkan ya bahwa 2 jenazah itu yang dipilih pertama, yang dikuburkan pertama itu adalah orang yang banyak berinteraksi akhdan lil Quran ya, banyak memegang Al-Quran. Nah dan selanjutnya di hadis ke 15 ya, perintah istiqomah bersama Al-Quran, ta'ahadu, tekunlah hadzal Quran, baca Quran. Nah ini ya bahwa kita harus tekun menjaga Al-Quran. Nah ini diantaranya motivasi dari Rasulullah SAW untuk kita semua. Kemudian di hadis ke-16 nggak boleh kita menyatakan lupa ya terhadap Al-Quran. La yakul ahadukum nasitu, jangan diantara kalian mengatakan aku lupa ya ayat ini begini begitu gitu ya. Kaita wa kaita bal huwa nusya, tapi jangan menyebutkan lupa tetapi dilupakan. Bahwa ketika kita sudah menghafal harus menjaga hafalan ya, memurojaah. Kemudian tidak boleh misalnya saya lupa ayat ini dan itu, tetapi hakikatnya sedang dilupakan terhadap ayat tersebut. Nah kemudian hadis ke-17 keutamaan baca Quran itu adalah di sini diantaranya tadi ya, bahwa 3 potong ayat yang kalian baca kata Rasul dalam sholat lebih utama daripada 3 ekor unta betina yang hamil dan gemuk. Nah jadi unta itu simbol kendaraan lah ya, kalau sekarang mungkin lebih utama daripada punya mobil Mercy atau mobil apa gitu ya, Pajero misalkan. Itu saking luar biasanya pahala Al-Quran ya. Mudah-mudahan kita ketika baca Quran membaca yang memperpanjang ya, bacaan surah-surah yang lebih panjang lagi supaya pahalanya lebih berlipat lagi. Nah kemudian di hadis ke-18 wajib ya menjaga Al-Quran.
Nah, di sini bahwa di antaranya Quran itu ya, dalam hadis ini ketika Utsman ya menyuruh kepada Zaid bin Sabit nih, para penulis wahyu ya, Zaid bin Sabit itu, bahwa Utsman berkata kepada 3 orang yang berasal dari suku Quraisy, kalau ada berselisih pendapat dengan Zaid bin Sabit tentang sesuatu dari Quran, maka tulislah dengan bahasa Arab Quraisy, karena Quran itu diturunkan dengan bahasa mereka ya, bahasa Quraisy, dan ini mereka pun menurut. Jadi penulisan Quran itu merupakan tugas berat ya yang dilakukan para sahabat, sehingga begitu hati-hati gitu ya dalam menjaga kemurnian Al-Quran. Nah, kemudian selanjutnya adalah hadis ke-19 tentang penulisan Al-Quran ya, bahwa Zaid bin Sabit tadi penulis wahyu ya, bahwa Abu Bakar menyuruh kepada beliau bahwa sesungguhnya engkau sudah menulis wahyu ya, ketika masa Rasulullah Zaid itu yang menulis, maka kumpulkan, kata Abu Bakar ya, dengan teliti. Maka aku mencari Al-Quran dengan teliti sampai akhirnya aku menemukan akhir ayat At-Taubah. Nah, subhanallah sekali ya, ini berkah Zaid bin Sabit sebagai penulis wahyu, sampai kita bisa menikmati ya bacaan Al-Quran yang tadinya berserakan ya di pelepah kurma, di mana gitu ya. Nah, alhamdulillah berkat kegigihan Zaid bin Sabit dan atas perintah Abu Bakar, sampai hari ini kita bisa menikmati ya Al-Quran dalam bentuk mushaf yang mudah-mudahan kita senantiasa membacanya. Nah, kemudian kemarin yang sudah dibahas juga hadis ke-20 ya, bahwa malaikat Jibril ya membacakan Al-Quran kepada Rasulullah dengan 1 huruf, kemudian berulang, dan aku meminta agar huruf ditambah dan menambahkan sampai dengan 7 huruf. Bahwa tadi ya Quran itu turun dengan 7 huruf, sab'ata ahruf ya, Al-Quran itu sampai 7 huruf, walaupun 7 huruf di sana itu maksudnya ada beberapa pendapat. Nah, kemudian hadis ke-21 perumpamaan sahibul Quran. Nah, minggu kemarin sampai ini ya, bahwa perumpamaan orang yang selalu bersama Al-Quran itu seperti onta yang selalu terkendali dengan talinya ya. Kalau onta itu terjaga talinya, maka tali itu akan menahan, dan jika terlepas maka onta itu pun akan pergi. Jadi kewajiban kita untuk menjaga dan bersama Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari ya, bahwa Al-Quran, ketika kita menjaga Al-Quran, maka tidak akan terlepas, Quran tidak akan hilang dari sanubari dalam kehidupan umat Islam. Tapi ya jika itu terjadi, maka bagikan onta yang terlepas dari tali, artinya umat Islam akan terlepas dari kendali utamanya, yaitu Quran, ketika meninggalkan Al-Quran. Nah, kemudian sekarang hadis yang baru ya. Hadis yang baru. Nah, hadis ke-22 berkumpul membaca Al-Quran. Nah, silahkan untuk memakmurkan ya, memakmurkan masjid, memakmurkan majelis ilmu. Di sini ada dalam kitab sahihnya ya, majtama'a qaumun ya, bahwa tidaklah berkumpul suatu kaum fi baitin, di satu rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah ya. Kemudian sebentar. Nah. Bun, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Tadi terlempar saya ya? Iya. Bun. Ya Allah. Udah lama terlemparnya? Enggak sih, baru aja. Baik, saya lanjutkan ya. Duh, mohon maaf.
Baik, kita lanjutkan ya hadis ke-22. Nah, kita akan menghatamkan ya 40 hadis keutamaan Al-Qur'an. Ini hadis ke-22. Bahwa majtama'a qaumun ya, tidaklah kumpul suatu kaum fi baitin, di salah satu rumah, min buyutillah, di rumah-rumah Allah, yatsluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, kemudian saling mengajarkan, fima bainahum, di antara mereka, illa nazalat, nah melainkan turun, alaihim, kepada mereka, as-sakinatu, sakinah ya, ketika kita di rumah Allah misalnya ya, di masjid ataupun di musola atau di majelis ilmu, kita mengkaji ya kitab Allah, saling mempelajari, maka pahalanya adalah nazalat alaihimus sakinah, maka turun ketenangan ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, disirami rahmat ya, disirami kasih sayang Allah, wa hafathumul malaikah, kemudian dikerumuni oleh malaikat, wa zakarahumullah fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut ya mereka ya, orang yang berkumpul itu di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Nah, subhanallah sekali ya, mudah-mudahan semakin memotivasi kita untuk betul-betul ya di sini dalam hadis ini mendorong kita untuk meramaikan rumah Allah, baik masjid, musola atau surau ya, untuk dijadikan tempat membaca dan mengkaji Al-Quran. Nah, kemudian apabila umat Islam melaksanakan kajian, membaca Al-Quran di tempat tersebut, pasti Allah akan menurunkan ketentraman, ketenangan, kasih sayang Allah, dan malaikat akan mengerumuni ya. Nah, dan Allah selalu menyebut-nyebut umat Islam ya, yang melakukan tradisi seperti itu di kalangan malaikat yang berada di sisi Allah. Nah, itu kemudian hadis selanjutnya, hadis ke-23 ya, bahwa Quran itu adalah bekal kita untuk kembali kepada Allah. Hadis diantaranya bahwa innakum, sesungguhnya kalian, la tarji'una ilallah, kalian itu tidak akan kembali kepada Allah, bisyai'in, dengan membawa sesuatu afdal, yang lebih utama, mimma kharaja, selain membawa apa yang keluar darinya ya, minhu, darinya, yakni Al-Quran. Jadi sebaik-baik bekal kita untuk kembali kepada Allah adalah dengan Al-Quran. Jadi hadis ini mengingatkan kepada umat Islam bahwa umat Islam pasti akan kembali kepada Allah gitu ya, dan hanya Allah saja yang tahu kapan, di mana manusia akan meninggal, dan tidak ada bekal yang lebih utama untuk menghadap Allah kecuali bekal Al-Quran. Karena kita sebagai umat Islam harus mempelajari bekal itu sejak dulu ya, sejak dini ya, simultan gitu ya, sehingga betul-betul siap menghadap Allah ya dengan bekal Al-Quran. Kita baca ya dengan sebanyak-banyaknya, kita hafal, kita murojaah gitu ya, jangan hanya ziyadah saja, tetapi di murojaah, misalnya kita baru hafal nih 30 juz 30, sudah misalnya setiap pagi rib, setiap subuh gitu ya, diulang yang 1 juz itu, udah hafal 2 juz, udah hafal 3 juz, itu di murojaah ya, waktu-waktu berkah. Nah, seperti subuh misalnya, saya juga ya sama punya anak 6 ya, setelah maghrib itu murojaah, misalnya setelah subuh murojaah misalnya, jadi diulang apa yang sudah dihafal, misalkan juz 30, 29, 28. Nah, supaya kita termasuk orang yang betul-betul ya siap menghadap Allah dengan bekal terbaik kita, yaitu Al-Quran. Nah, kemudian selanjutnya hadis ke-24 ya, akan menjadi keluarga Allah. Nah, di sini bahwa innallaha azza wa jalla, sebentar, tadi udah ya keterangan ininya ya. Oh, udah. Nah, ini kemudian hadis ke-24. Nah, ini hadis ke-24 itu innalillah, sesungguhnya Allah itu li di sini itu memiliki ya. Li di sini lil milki. Kalau dalam bahasa Arab lam itu banyak ya, ada li itu li sini memiliki artinya. Inna, sesungguhnya, lillah, Allah memiliki, Allah azza wa jalla memiliki ahlina, memiliki keluarga ya, minanas, di kalangan manusia,
Qalu, para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah ya yang bisa menjadi keluarga Allah di kalangan manusia itu? Yaitu Rasulullah menjawab, ahlul Quran, yaitu mereka adalah keluarga Allah itu adalah ahlul Quran, hum ahlullah, mereka itu keluarga Allah, wa khassatuhu, dan orang-orang istimewanya, orang-orang istimewa Allah. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa betapa mulianya orang yang selalu bersama Al-Quran. Sampai-sampai Nabi Muhammad menyebutnya dengan keluarga Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan ahli Quran dengan kedudukan yang begitu istimewa nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam wajib belajar Al-Quran ya, selalu bersama Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Betul-betul gitu ya, bahwa Al-Quran itu sebagai pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian hadis ke-25. Nah, keutamaan membaca Al-Quran dengan taghanni ya, diperbagus bacaannya gitu ya. Nah, di sini bahwa ma'adzinallah, Allah tidak pernah mendengarkan li syai'in sesuatu ka'adzanihi linabiyin, dengan penuh perhatian sebagaimana dia mendengarkan dengan perhatian kepada Nabi yataghanna bil Quran, yang Nabi memperbagus bacaan Al-Quran gitu ya. Jadi memang ketika baca Quran itu ya harus diperbagus, zayyinu ya, diperbagus bacaan kita, misalnya jangan Bismillah misalnya, tapi dengan misalnya kita mempelajari kan ada nada mina misalnya, nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang keenam miring, lalu naik. Misalnya ke anak-anak ya, misalnya dengan hal sederhana seperti itu. Kecuali kalau memang para di sini yang sudah mahir ya, karya Bunda Nuraini, misalnya Bunda Nani, sudah hafal gitu ya, ada jiharkah, ada bayati, ada apa, tetapi kita misalnya ke anak minimalnya yang kita bisa jangkau ya. Kalau di Makdis ada tadi ya nada mina misalnya ya, minimalnya ada lagam gitu ya yang kita baca, mau metode umi ya, naik turun kemudian dan lain-lainnya. Pokoknya bahwa Allah sangat memperhatikan hambanya yang membaca Quran dengan baik dan benar. Misalnya jangan dilakukan tetapi itu hak-hak Al-Qur'annya ya, misalnya yang panjang dipendekkan, atau ada juga yang fokus ke lagu gitu ya, tetapi tidak memperhatikan makharijnya, sifat hurufnya, kemudian panjang pendeknya gitu ya, dilabrak supaya enaken gitu ya. Nah, itu nggak boleh juga. Jadi baca Quran dengan di lagu ya, yang maksudnya diperbagus, itu adalah sunnah Nabi. Maka membaca Al-Quran dengan baik, menggunakan lagu yang baik, akan menambah keindahan Al-Quran ya. Tentu ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, misalnya sekarang banyak ya, ada pengen dari Mekah langsung ya, para syekh misalnya ingin mengikuti lagam seperti itu. Nah, sekarang udah sangat banyak. Nah, hadis ini juga memberikan motivasi kepada kita untuk tekun ya, sungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran dari berbagai aspeknya gitu ya. Bukan hanya mempelajari dari tafsirnya saja misalnya, atau tahsinnya saja, atau mempelajari Al-Quran dari sisi khatnya ya, semuanya pokoknya dari berbagai aspek. Nah, kemudian hadis ke-26, anjuran beriman kepada wahyu Allah. Nah, bahwa maminal anbiya, tidak ada seorang nabiun ya, seorang nabi, illa kecuali aqada u'tiya, telah diberi ya keistimewaan minal ayat mamithlahu ya, khusus yang tidak diberikan kepada manusia lainnya ya. Nah, amana alaihil bashar. Nah, bahwa sehingga orang yang beriman kepadanya, wa inna makana alladzi utituhu wahyan auhahullah ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Nah, jadi
Intinya tidak ada seorang nabi pun kecuali telah diberi keistimewaan khusus yang tidak diberikan kepada manusia lain, sehingga orang-orang bisa beriman kepada nabi ya, karena setiap nabi punya keistimewaan. Adapun kata Rasulullah ya, yang diberikan kepadaku adalah keistimewaan yang Allah kasih ke Nabi Muhammad itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Maka aku berharap bahwa adalah nabi yang paling banyak pengikut nanti di hari kiamat. Nah, jadi intinya setiap nabi punya keistimewaan sehingga mereka mengimani para nabi itu, dan keistimewaan Rasulullah adalah dikasih wahyu sama Allah, dan Rasulullah berharap bahwa banyak pengikut ya nanti di hari kiamat ketika kita mampu memuliakan ya wahyu yang sudah Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini pesan hadisnya adalah Allah selalu memberikan keistimewaan yang dapat melemahkan musuh-musuh ya, atau disebut dengan mukjizat kepada seluruh nabi, sehingga orang-orang beriman kepada nabi. Nah, dan Allah sudah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad berupa Quran. Nabi berharap, Nabi sangat menginginkan ya menjadi seorang nabi yang paling banyak pengikutnya nanti di hari kiamat. Sehingga disimpulkan hadis ini adalah memotivasi kita sebagai umat Islam untuk selalu dekat dan beriman kepada Al-Quran. Nah, kemudian selanjutnya adalah hadis ke-27, menjaga keotentikan Al-Quran. Nah, di sini ya banyak sekali hadis Sahih Bukhari bahwa anna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril, kana yu'ariduni bil Quran kullasana, setiap tahun membacakan Al-Quran kepadaku ya, kata Nabi Muhammad. Wa innahu aradonil amaratain. Nah, bahwa pada tahun ini malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepadaku 1 tahun itu 2 kali. Wala arahu illa hadara ajali, saya tidak melihatnya kecuali ajalku telah datang. Nah, jadi di tahun terakhir ya Rasulullah itu, malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah setahun itu 2 kali ya, bahwa nah, di sini bukti keotentikan Al-Quran, dan ini fakta sejarah yang tidak terbantahkan bahwa Nabi Muhammad setiap tahun selalu mendapatkan pelajaran langsung ya tentang Al-Quran dari malaikat pembawa wahyu, yaitu malaikat Jibril. Nah, jadi sebagai umat Nabi Muhammad yang selalu ingin mendapatkan petunjuk dari Quran, wajib ya untuk selalu belajar kepada orang yang lebih alim ya, yang kapasitas pengetahuannya mumpuni tentang Al-Quran, sehingga pengetahuan tentang Quran itu akan terus terjaga dengan baik. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga juga ya, hafiz yang menjaga, sehingga terus belajar dari orang-orang yang mumpuni ya dalam tentang Al-Quran. Kita mempelajarinya gitu ya, bagaimana memaknai setiap huruf, setiap kalimat, setiap ayat dari Al-Quran yang kita baca. Nah, kemudian hadis ke-28 bahwa tentang kedermawanan Nabi Muhammad. Karena Nabi SAW ajwadan nas, Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan bil khair ya, paling bermawan melakukan kebaikan. Wa ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan, dan Rasulullah lebih-lebih lagi dermawannya ya ketika di bulan Ramadan. Li'anna Jibril kana yalqahu fi kulli lailah fi syahri Ramadan, kalau malaikat Jibril selalu mendatangi Rasulullah ya setiap malam di bulan Ramadan, kemudian mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah ya. Nah, kemudian sungguh Rasulullah ketika didatangi malaikat Jibril, kedermawanannya jauh melebihi daripada angin yang terhembus ya. Ajwada bil khair minar rih al mursalah. Nah, lebih-lebih lagi gitu ya, udah Rasulullah itu dermawan. Nah, ketika bulan Ramadan ya senantiasa didatangi malaikat itu, dermawannya lebih-lebih lagi. Jadi walaupun Nabi Muhammad sudah dijamin oleh Allah masuk surga, ternyata Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sifat dermawan. Dan sifat dermawan ini bertambah ketika Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril ya setiap malam ya pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Nah, pada bulan Ramadan malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran secara langsung ya kepada Nabi Muhammad. Ini merupakan pelajaran penting bagi kita sebagai umat Islam untuk selalu istiqomah dan melebihkan perhatian kita terhadap Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Nah, kemudian hadis ke-29 ya,
bahwa adab ahli Quran dari kalangan sahabat walaupun jago terhadap Al-Quran tetapi tidak sombong ya. Nah ini hadis sahih bahwa khotobana Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menyampaikan khutbah ya kepada kami. Nah bahwa saat itu Ibnu Mas'ud ya yang Rasulullah sering minta dibacakan karena bagus bacaan Ibnu Mas'ud itu ya, suaranya merdu. Rasulullah sering minta dibacakan Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud ya. Ini bahwa khatabana Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud menyampaikan khutbah kepada kami. Faqala, kemudian dalam isi khutbahnya, wallahi demi Allah, laqad akhadtu min fi Rasulillah SAW bid'an wa sab'ina surah. Aku sudah mendapatkan dari bibir Rasulullah sebanyak 70 lebih surah gitu ya. Jadi mendengarkan wahyu ya yang Rasulullah membacakan Al-Quran itu sebanyak lebih dari 70 surah. 70 surah kan Al-Quran itu ada 114 surah ya. Nah Ibnu Mas'ud menyampaikan seperti itu. Kemudian wallahi laqad alima ashaban nabi SAW anni min a'lamikum bi kitabillah wa ma ana bi khairihim. Qala Syaqiq fajalastu fil hilaq asma'u ma yaqulun fama sami'tu raddan yaqulu ghairu dzalik. Bahwa beliau, menurut Ibnu Mas'ud ya, demi Allah para sahabat Rasul pun udah tahu bahwa aku ya Ibnu Mas'ud adalah orang yang paling paham mengenai kitabullah. Namun aku bukan orang yang terbaik di antara mereka. Syakik menyampaikan bahwa suatu ketika aku duduk di suatu halaqah, lalu aku pun mendengar apa yang mereka katakan dan aku tidak mendapati seorang pun yang membantahnya. Bahwa Ibnu Mas'ud itu adalah salah seorang yang a'lam bi kitabillah, yang paling pintar ya terhadap Al-Quran, tetapi wama ana bi khairihim gitu, tidak merasa bahwa yang terbaik gitu ya di antara mereka. Nah subhanallah sekali ya adab sahibul Quran ya para sahabat Rasulullah SAW. Nah para sahabat Nabi merupakan orang yang sangat mulia ya, karena mendapatkan pengajaran langsung ya dari mulut Rasulullah, itu mendapatkan beliau lebih dari 70 surah katanya. Sungguh pun demikian, para sahabat Nabi sangat rendah hati ya, tidak sombong dengan menghargai sahabat lain sebagaimana yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam hadis di atas. Sehingga kita sebagai umat Islam wajib ya meniru akhlak para sahabat ya, dengan menjaga perilaku kita supaya kita dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela. Kemudian hadis ke-30. Ya, sudah ya, udah sampai hadis ke-30 saja supaya tidak terlalu siang ya. Hadis ke-30. Nah, kemuliaan surah-surah dalam Al-Qur'an. Nah, bahwa memang ada beberapa keistimewaan di beberapa surah ya. An Abi Sa'id, hadis dari Abi Sa'id Al-Mu'alla qala ya, bahwa dia berkata, kuntu usolli, suatu saat aku sedang sholat, fada'ani Nabi SAW, kemudian Nabi memanggilku ya, falam ajibhu, dan aku tidak menjawabnya. Kultu, kemudian sampai selesai ya, kultu, kemudian aku menjawab, ya Rasulullah, ini kuntu usolli, tadi aku sedang sholat. Qala alam yakulillah, kata Rasulullah ya, sesungguhnya sedang sholat ya. Kemudian Rasul bersabda, bukankah Allah telah berfirman ya, istajibu lillah wali rasul idza da'akum, bukankah Allah sudah berfirman, hai orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu gitu ya. Tadi teh kata Rasul, ala u'allimuka a'dham surah fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid, bahwa kata Rasulullah ya, sungguh saya akan mengajarimu, aku akan mengajarimu tentang surah yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran sebelum kamu keluar masjid ya, sebelum keluar masjid. Kemudian Abu Sa'ib ya, fa akhadha biyadi, kemudian memegang tanganku, falamma aradna an nakhruja, kemudian ketika kita akan keluar dari masjid, qultu, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka qulta, tadi kamu mengatakan ya, tadi Rasulullah, engkau mengatakan, lau alimanaka a'dham surah minal Qur'an, pasti aku akan mengajarkan kepadamu surah yang paling agung dalam Al-Qur'an. Qala, Rasulullah menjawab, alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surah Al-Fatihah, hiya sab'ul mathani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anul azim, Quran yang agung, alladzi utituhu, yang aku berikannya kepadanya gitu ya. Dari surah yang paling agung dalam Al-Quran itu diantaranya kalau dalam hadis ini adalah surah Al-Fatihah.
Nah, jadi pesannya para ulama ya berbeda pendapat tentang makna dari ashabul masani, bahwa 7 ayat yang diulang-ulang itu apa gitu maksudnya. Ashabul masani itu diantaranya adalah 7 surah yang pertama yang panjang-panjang dalam Al-Quran. Ini pendapat pertama ya, bahwa ashabul masani di sana itu ayat yang paling agung itu beda-beda pendapat. Maksud 7 ayat ashabul masani ini menurut satu pendapat itu 7 surah pertama yang panjang-panjang ya, sebagaimana dikumakan Imam At-Tabari. Jadi sabul masani di sini teh bukan Al-Fatihah menurut Imam At-Tabari mah. Surah yang paling agung itu 7 ya, dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, kemudian Al-Anfal ya. Al-Anfal ke-8 ya. Al-A'raf ya. Nah itu jadi 7 surah yang pertama yang panjang-panjang itulah menurut Imam At-Tabari surah yang paling agung. Kemudian salah satu riwayat menjelaskan bahwa ketujuh surat itu adalah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan surah Yunus. Ada juga yang menjelaskan bahwa surah yang paling agung Sabul Masani itu maksudnya adalah 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu surah Al-Fatihah, bahwa surah yang paling agung itu adalah As-Sabul Masani karena sering dibaca berulang-ulang dalam sholat. Nah, perbedaan para ulama tentang As-Sabul Masani ini menunjukkan bahwa betapa agung dan mulianya surah dalam Al-Quran. Sehingga hadis di atas menjelaskan bahwa betapa para sahabat sangat memberikan perhatian yang baik terhadap Al-Quran karena mereka itu berguru langsung kepada Nabi Muhammad, sehingga keotentikan Al-Quran terjaga dengan baik sampai sekarang. Ya mungkin tadinya mau hatam 40 ya ternyata udah 10 juga, udah jam 6 lebih 19 ya. Nah itulah 30 hadis yang sudah kita pelajari tentang keutamaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semakin termotivasi untuk lebih dekat dengan Al-Quran ya. Pahalanya 2 ayat juga lebih baik daripada 2 ekor unta gitu ya. Pahalanya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita ketika sholat semakin memperpanjang bacaan ya, ketika tilawah semakin memperbanyak ya apa yang kita baca. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sahibul Quran, sering berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan tasmi ya, kita mendengarkan misalnya bacaan Al-Quran, kemudian kita baca, kita hafal, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik untuk kita mampu sampai mengamalkan isi Al-Quran ya keseluruhannya. Nah mungkin hanya itu saja tadabbur kita hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Nur. Bu Nurnya sibuk, mungkin Bu Siti aja. Baiklah, marilah. Jazakillah khairan katsira kepada Bunda Haja Dr. Fenty atas materi pada hari ini. Umat fillah rahimakumullah, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah.